Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Aura Najma Ramadhani dengan NIM 230302681. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek penerjemahan teks dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Jenis teks yang saya pilih adalah teks prosedur dengan judul Cara Menjaga Kesehatan Tubuh. Saya memilih teks prosedur karena teks ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan memiliki langkah-langkah yang jelas, sehingga ini menarik untuk dianalisis dalam proses penerjemahan ke bahasa Arab. Sebelum masuk ke praktik, saya akan menjelaskan beberapa teori singkat. Berdasarkan tujuan komunikatifnya, teks itu dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti teks analisis, terus deskripsi, eksposisi, dokumentasi, persuasi, dan prosedur. Nah, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau petunjuk untuk melakukan sesuatu kegiatan secara berurutan. Tujuan komunikatif dari teks prosedur adalah memberikan arahan kepada pembaca agar dapat melakukan sesuatu kegiatan dengan benar. Dalam penerjemahan teks prosedur dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab, terdapat beberapa tantangan antara lain pemilihan kosakata yang tepat, perbedaan struktur kalimat antara kedua belah pihak, lalu menggunakan kata perintah, dan juga harus mudah dipahami oleh pembaca bahasa Arab. Nah, teman-teman, berikut merupakan teks prosedur yang saya gunakan tentang bagaimana cara kita menjaga tubuh, yang berisi 100-150 kata dan sudah saya terjemahkan. Silakan teman-teman dibaca terlebih dahulu. Teman-teman sudah membacanya? Mari kita bedah. Dalam menerjemahkan ini, saya menggunakan beberapa tahapan. Yang pertama, membaca dan memahami isi teks secara keseluruhan. Yang kedua, mengidentifikasi kosakata yang perlu diterjemahkan. Yang ketiga, saya menggunakan aplikasi DeepL Translator untuk membantu memperoleh pemahaman awal sehingga proses penerjemahan jadi jauh lebih efisien. Nah, hasil penerjemahan DeepL ini tidak langsung saya gunakan sepenuhnya. Selanjutnya, saya membandingkan hasil tersebut dengan kamus Al-Ma'ani untuk memastikan ketepatan makna, kosakata, dan kesesuaiannya dengan konteks kalimat. Setelah itu, saya melakukan penyuntingan dengan menyesuaikan struktur kalimat berdasarkan kaidah bahasa Arab, agar hasil penerjemahan jadi jauh lebih alami dan mudah dipahami. Nah, teman-teman, berikut kosakata penting yang saya ambil dari teks tadi yang sudah kita bahas. Yang pertama ada kesehatan, al-sihhatu. Yang kedua ada tubuh, al-jismu. Lalu yang ketiga ada olahraga, ar-riyadhatu. Empat adalah air putih, al-ma'u. Lalu yang kelima ada istirahat, ar-rahatu. Lalu yang keenam ada penyakit, al-amradu. Lalu yang ketujuh ada kebersihan, an-nadhafatu. Lalu yang ke-8 ada kualitas hidup, jawadatul hayy. Nah, contoh proses penerjemahannya adalah contoh yang pertama dalam kalimat bahasa Indonesia dari teks prosedur yang saya ambil adalah menjaga kesehatan tubuh merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang.
Lalu saya menggunakan L untuk menerjemahkan sebagai penyuntingan awal. Contohnya seperti ini. Nah, pada kalimat ini saya menggunakan teknik modulasi yaitu mengubah cara pengungkapan tanpa mengubah makna. Nah, lalu contoh yang kedua dalam kalimat bahasa Indonesia dari teks yang tadi kita bahas adalah minumlah air putih yang cukup setiap hari. Lalu penerjemahannya seperti ini. Pada kalimat ini, saya menggunakan padanan lazim yaitu menerjemahkan air putih menjadi al-ma'ah karena istilah tersebut lebih umum digunakan dalam bahasa Arab. Lalu contoh yang ketiga itu pada kalimat bahasa Indonesia dari teks yang tadi adalah lakukan olahraga secara teratur minimal 3 kali dalam seminggu. Lalu diterjemahkan ke bahasa Arab seperti ini. Pada kalimat ini, saya menggunakan teknik transposisi yaitu menyesuaikan struktur kalimat agar sesuai dengan kebiasaan bahasa Arab. Rasa lakukan olahraga itu diterjemahkan menjadi maris ar-riyadhah yang lebih alami digunakan untuk bahasa Arab. Nah, alhamdulillah teman-teman, karena tadi kita sudah praktik, sekarang kita akan bahas tentang keakuratan makna, kesesuaian budaya, perbacaan, kendalanya seperti apa, dan cara mengatasinya. Dari segi keakuratan makna yang terdapat dalam teks sumber tadi dapat dipertahankan dalam bahasa Arab tanpa adanya informasi yang hilang maupun berubah. Dari segi kesesuaian budaya, teks ini itu membahas kesehatan yang bersifat universal sehingga tidak ada ditemukan unsur budaya yang sulit diterjemahkan. Oleh karena itu, isi teks tetap relevan bagi pembaca bahasa Arab. Lalu dari segi keterbacaan, hasil terjemahan itu menggunakan kosakata yang umum dan struktur kalimat yang sederhana sehingga mudah dipahami. Jadi pembaca bahasa Arab maupun pembelajar bahasa Arab itu memahami. Lalu kendala yang saya temukan adalah menentukan padanan kata yang paling sesuai serta menyusun kalimat pendengar alami untuk bahasa Arab. Untuk mengatasinya, saya memanfaatkan DeepL sebagai alat bantu menerjemahkan awal dan menggunakan kamus Al-Ma'ani untuk referensi, memverifikasi makna, kosakata, serta memilih padanan yang lebih rapi. Dengan cara tersebut, saya dapat menghasilkan terjemahan yang lebih akurat, komunikatif, dan sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah pada di penghujung video. Sebagai kesimpulan, menerjemahkan teks prosedur itu memerlukan pemahaman terhadap isi teks, pemilihan kosakata yang tepat, serta penyesuaian struktur kalimat agar makna dapat tersampaikan dengan baik dalam bahasa sasaran. Nah, melalui tugas ini, saya memperoleh banyak pengalaman dalam menerapkan teori penerjemahan serta memahami perbedaan antara struktur bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Kegiatan ini juga membantu saya meningkatkan kemampuan menerjemahkan secara lebih tepat dan komunikatif. Sekian presentasi dari saya Aura Najma Ramadhani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.